Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Inaya dari kelas 1F, jurusan Peternakan, program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan morfologi pada ayam yang dimulai dari sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem sirkulasi, dan sistem reproduksi pada ayam jantan dan betina. Yang pertama, sistem pencernaan pada ayam ada 9, yaitu 1. Mulut. Mulut pada ayam disebut juga dengan paru. Di dalam mulut ditemukan adanya lidah yang berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan ke dalam sistem pencernaan. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran memanjang yang membentuk seperti pipa, yang dimana kerongkongan atau esofagus ini berfungsi untuk meneruskan makanan menuju ke tembolok. Yang ketiga, tembolok. Tembolok merupakan tempat penyimpanan makanan sementara, namun tembolok hanyalah diferensiasi dari esofagus yang mengalami pembesaran. Yang keempat, proventriculus. Proventriculus merupakan lambung sejati pada ayam. Di dalam proventriculus terjadi pencernaan secara enzimatis yang melibatkan sekresi asam klorida, HCl, enzim pepsin, dan cairan getah untuk mencerna protein. Yang kelima, pankreas. Pankreas terletak di antara lingkaran jejunum pada usus halus. Pankreas mewakili massa yang berfungsi sebagai pengendapan endokrin maupun eksokrin. Yang keenam, hati. Hati berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme, protein, karbohidrat, dan lipida, serta inaktivasi hormon polipeptida. Yang ketujuh, usus halus. Sama seperti hewan ruminansia, usus halus pada ayam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam duodenum terdapat beberapa enzim pencernaan seperti enzim lipase, amilase, dan trypsinogen. Yang kedelapan, usus besar. Usus besar merupakan saluran seperti usus halus, akan tetapi memiliki ukuran yang lebih besar, yang dimana di dalam usus besar juga terdapat absorpsi air. Dan yang kesembilan, kloaka. Kloaka merupakan saluran akhir sistem pencernaan pada ayam. Kloaka sendiri berfungsi sebagai saluran buang hasil sisa pencernaan seperti feses yang bercampur dengan urin. Yang kedua, sistem pernafasan pada ayam ada 6, yaitu 1. Lubang hidung. Lubang hidung adalah awal dari saluran pernafasan pada ayam. Lubang hidung berfungsi untuk mengambil udara untuk bernafas, yang dimana di dalam hidung terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara, kotoran, debu, serta bakteri yang masuk. Yang kedua, laring. Laring adalah organ yang paling dekat dengan trakea. Fungsi dari laring yaitu mencegah masuknya benda asing ke dalam laring, jalan masuk udara selama ekspirasi, membantu dalam proses menelan, serta mengatur suara. Yang ketiga, trakea. Trakea berupa pipa terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Trakea sendiri berfungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Yang keempat, bronkus. Bronkus memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri pembawa penyakit yang masuk. Yang kelima, pulmo atau paru-paru. Terdapat di belakang jantung ayam dan dilindungi oleh tulang yang rapi membungkus paru-paru. Fungsi paru-paru ayam sama dengan paru-paru pada umumnya, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan yang keenam, kantung udara. Kantung udara berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara melalui paru-paru selama inspirasi dan ekspirasi. Yang ketiga, sistem sirkulasi pada ayam, yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian hati. Ada hati kiri dan kanan yang berfungsi untuk mengganti sel-sel darah merah
atau eritrosit yang sudah mati atau yang sudah tua. Setelah itu, di bawahnya hati ada cairan empedu yang berfungsi untuk memberikan warna pada feses. Kemudian, di bawahnya lagi ada ginjal yang berfungsi dalam proses penyaringan darah menuju pengeluaran urin. Dan yang keempat, sistem reproduksi pada ayam jantan dan betina. Yang pertama, sistem reproduksi pada ayam betina ada 7, yaitu 1. Ovarium. Terdapat di daerah kranial ginjal, di antara rongga dada dan rongga perut pada garis punggung sebagai penghasil ovum. Ovarium terdiri dari kurang lebih 1.500 folikel yang menempel pada permukaan garis ovarium dengan perantara tangkai yang tertanam di dalam jaringan ikat yang berpembuluh darah di dalam ovarium. 2. Ovidak. Ovidak merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Fungsi dari ovidak yaitu sebagai saluran spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Yang ketiga, infundibulum merupakan bagian paling kranial atau depan dan teratas dari ovidak dengan panjang 9 cm. Fungsinya yaitu sebagai tempat ovulasi, fertilisasi, dan pemasukan ovum. Yang keempat, magnum merupakan saluran lanjutan dan bagian ovidak terpanjang yaitu sekitar 33 cm. Magnum berfungsi untuk proses perkembangan telur, tempat disekresikan albumen telur, serta menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Yang kelima, isthmus memiliki panjang sekitar 10 cm dengan diameter yang lebih kecil daripada magnum sehingga dapat disebut sebagai penyempitan. Isthmus berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel atau selaput kerabang lunak. Yang keenam, uterus merupakan bagian dari ovidak yang melebar dan berdinding kuat dengan panjang 10-12 cm. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan telur paling lama sekitar 18-20 jam. Dan yang ketujuh, vagina merupakan bagian paling kaudal atau belakang dari ovidak dengan panjang sekitar 12 cm. Vagina diakhiri dengan adanya bentukan kloaka di bagian akhir saluran reproduksi. Yang kedua, sistem reproduksi pada ayam jantan terbagi menjadi 5, yaitu 1. Testis. Testis pada ayam jantan memiliki ukuran 5 cm pada saat musim kawin dan memiliki warna putih. Secara umum, ejakulasi yang bisa dihasilkan oleh seekor ayam jantan tidak lebih dari 1 ml menghasilkan cairan warna putih yang biasa disebut dengan sperma. Yang kedua, epididymis berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju vas deferens. Yang ketiga, vas deferens berfungsi sebagai penghubung epididymis dengan penis untuk mengeluarkan sperma. Yang keempat, penis berfungsi sebagai penetrasi ke ayam betina dan memproduksi cairan transparan yang bercampur dengan sperma saat terjadinya populasi. Dan yang kelima, kloaka yang berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan sperma. Itulah tadi penjelasan mengenai anatomi dan morfologi pada ayam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.